kita akan belajar beberapa hal terkait penulisan naskah, penggalian ide, kemudian penulisan premis, hingga bagaimana keseluruhan proses produksi ini dilakukan. Sebelumnya mungkin perlu kita ketahui dahulu terkait apa itu dokumenter, sejarah dokumenter, dan mengapa film dokumenter itu penting untuk dibuat. Saya akan share beberapa slide yang akan saya berikan ke kawan-kawan semua, dan nanti juga ada di dalam e-learning ya. Jadi silakan untuk mengupdate terus e-learningnya dan bisa mendownload beberapa materi di sana. Juga sudah ada buku-buku contoh naskah yang bisa kita pergunakan selama satu semester ini. Gitu ya. Oke, ini adalah materi pertama terkait pengenalan dokumenter di pertemuan pertama ya. Jadi apa itu dokumenter? Dokumenter itu sebenarnya basic on reality, di bagaimana sebuah reality itu direkam. Namun reality yang seperti apa hubungannya dengan fiksi, dan bagaimana posisi fiksi di dalam film dokumenter gitu ya. Dan kenapa di sini harus ada fiksi? Bagaimana realita itu digambarkan di dalam sebuah bentuk narasi, itu yang disebut sebuah dokumenter gitu ya. Jadi dokumenter itu seperti halnya kalian itu merancang cerita dari realita. Karena cerita biasanya kita kenal di dalam fiksi. Namun demikian, pendekatan fiksi pun dilakukan di dalam dokumenter, tidak dalam konteks untuk mengarang cerita atau mengada-ada sebuah cerita yang baru, tapi cerita-cerita yang berasal dari realita itulah yang disebut sebagai dokumenter, gitu ya. Jadi intinya ada pada ceritanya. Gitu. Jadi pemahaman kalian akan film fiksi itu menjadi penting karena dari situlah kalian tahu cara bertutur naratif, dan cara bertutur naratif itulah yang kita gunakan untuk mengemas realita menjadi sebuah program atau film dokumenter. Nah, apa relasinya dokumenter dan fiksi? Jika fiksi itu adalah ekspresi nyata dari keinginan, mimpi, ketakutan yang bisa atau akan terjadi ya, sementara dokumenter itu adalah representasi kenyataan dari dunia yang selama ini kita hidup, gitu, yang kita lihat sehari-hari ada di sekitar kita, atau yang aneh, yang unik, yang jauh dari kita sehingga kita baru tahu hal itu. Dan dokumenter menangkap realitas sosial yang dapat dilihat dan didengar secara khusus dengan proses seleksi dan perencanaan oleh filmmaker. Jadi di sini secara khusus ya, jadi artinya representasi kenyataan yang mana? Yang spesifik, yang memang ditangkap, yang diolah secara kreatif oleh si filmmakernya dengan proses seleksi dan proses perencanaan. Kalau John Grierson, seorang pelandas dokumenter, bilang bahwa documentary as the creative treatment of actuality. Jadi actuality atau sesuatu hal yang terjadi sebenarnya namun dikemas secara kreatif. Dokumenter. Nah, kita sekarang ngomongin tentang sejarah dokumenter. Kapan sih pertama kali dokumenter itu ada gitu ya? Nanook of the North tahun 1922. Ini adalah sebuah film perjalanan ke daerah eksotik dengan gaya hidup orang asli. Namun kemudian memang Nanook of the North ini mengalami perkembangan perkembangan pemahaman gitu, bahwa kemudian dianggap sebagai dokumenter rekonstruksi gitu ya. Kemudian pada tahun 1929 Rain ini juga memberikan bentuk dokumenter baru yang memotong atau menyajikan sebuah kenyataan seadanya gitu ya. Jadi hujan yang kemudian direkam lalu kemudian dimasukkan dengan potongan musik klasik. Jadi bagaimana audio dan visual itu dirangkai menjadi sebuah film dokumenter. Ketika Nanook of the North semuanya itu adalah narasi dengan aktivitas sehari-hari orang di daerah Kutub Utara, Rain ini lebih eksperimentalis gitu sifatnya. Lalu kemudian di tahun 1929 juga ada film Man with a Movie Camera, atau yang disebut kemudian cinema verite.
Nah, ini yang kemudian sekarang dianggap sebagai dokumenter yang kita yakini sekarang, masih kita yakini dan kita pakai hingga sekarang. Di mana ada propaganda rezim politik dan gaya di dalam film gitu. Artinya bahwa sebuah dokumenter itu berpihak, bagaimana seorang pembuat kamera itu pembuat film dengan kameranya itu menginterupsi kejadian-kejadian realita untuk memberikan posisi gitu ya, di mana di situ di Man with the Movie Camera ada rezim politiknya gitu. Dan gaya yang saya maksud tadi di sini adalah cinema verite. Tahun 1945 dokumenter pertama di Indonesia dibuat, judulnya Indonesia Calling 1945. Dan di sini memperlihatkan bagaimana kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang internasional. Meskipun pada sebelum kemerdekaan, film-film dokumenter atau bisa disebut dokumentasi, ya, yaitu Perjalanan Ratu Queen Elizabeth, itu sudah biasa ditonton oleh film orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi maksudnya. Saat itu kan Indonesia masih dijajah ya. Namun belum bisa disebut sebagai dokumenter. Kenapa? Karena nanti kita lihat di situ. Tidak ada narasi yang tadi saya sebutkan, tidak ada konflik, dan tidak ada sebuah kepentingan yang kemudian diwujudkan di dalam satu kesatuan film gitu ya. Jadi itu sifatnya hanyalah dokumentasi. Kemudian tahun 1952, nah ini lebih spesifik lagi, ada Transcendence in Bali. Ini adalah dokumenter yang direkam di kehidupan orang-orang Bali dengan kepercayaan dan religiusitasnya terkait hal-hal yang goib. Dan ini disebut sebagai film etnografi pertama tentang masyarakat Bali. Kenapa? Karena direkam untuk melihat kebudayaan orang lain dari sudut pandang seorang filmmaker di luar kebudayaan itu. Gitu. Seperti kita udah bahas di kuliah etnografi ya, film etnografi atau dokumenter etnografi. Nah, documentary is a subjective construct atau dokumenter adalah sebuah konstruksi subjektif seorang pembuat film. Loh, kok dokumenter adalah subjektif? Katanya ini bagian dari realita. Iya, tapi realita yang dikonstruksi oleh si pembuat film secara kreatif dengan memilih hal-hal yang ingin dia sampaikan, yang mana yang tidak ingin dia sampaikan, gitu ya. Dokumenter menawarkan kemiripan dan penggambaran dunia yang telah kita kenal, ya, kenyataan di sekitar kita ini. Namun gambar itu kan tidak dapat menjelaskan semuanya. Maka gambar pun dapat diubah sesuai atau setelah fakta, atau bahkan gambar itu membangun sebuah fakta baru gitu. Jadi dokumenter di sini terkait sama gambar apa yang direpresentasikan, kenyataan apa yang ingin digambarkan dari gambar itu, ya. Dokumenter sangat penting kalian ketahui bahwa dibuat untuk mewakili kepentingan orang lain, ya, atau kepentingan diri sendiri. Pokoknya ada kepentingan di dalam dokumenter. Dokumenter mengeksplorasi bukti-bukti, ini penting, bukti-bukti, jadi segala sesuatunya harus realistis ya, empiris, untuk menjelaskan suatu kasus, membangun argumen, membuat persetujuan, ya, atau bahkan mempengaruhi opini seseorang. Artinya, misalnya tadi orangnya itu sepakat bahwa kepercayaan dia itu A. Ketika dia menonton dokumenter dengan bukti-bukti tertentu yang bisa membuktikan bahwa hal B itu benar, dia bisa berubah kepercayaannya dari A ke B, gitu ya. Itu sifat dokumenter seperti itu. Nah, mengapa kita sangat ingin membuat film tentang ini gitu. Jadi kalau kalian lihat siapa yang pernah menonton banyak film di sini ya. Jadi ini misalnya The Act of Killing. Di sini adalah dokudrama ya terkait bagaimana pembunuh bayaran di era Orde Baru itu melakukan aksinya gitu. Dan kebanyakan pembuat filmnya di sini adalah anonim karena kita tahu sendiri sejarah di Indonesia masih gelap untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Orde Baru atau pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru. Jadi coba kalian refleksikan, buat apa sih si pembuat film itu bikin ini ya? Kemudian misalnya Born into Brothels nih, kita nonton di sini. Ini adalah anak-anak yang hidup atau lahir dari seorang atau lebih atau bisa disebut begini, para pekerja seksual yang hidup di
rumah bordil atau lokalisasi di mana anak-anak mereka hadir dan hidup dan mengalami permasalahan-permasalahan, atau bukan permasalahan juga sih, ke kehidupan sebagai anak yang hidup di rumah bordil ya, di rumah lokalisasi gitu. Jadi keseharian mereka sebagai seorang anak yang menganggap hubungan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya itu sebagai transaksi belaka gitu, dan tidak punya sosok ayah, dan mereka bermain dengan gembira gitu. Apa yang membuat dia ingin membuat film tentang ini? Atau Super Size Me misalnya, ini dokumenter interaktif dokumenter tentang bagaimana seseorang yang melakukan percobaan kalau dia makan McDonald's ya dari pagi hingga malam setiap hari selama 3 bulan. Apa yang terjadi pada tubuhnya, bagaimana perubahan-perubahan dia pada pola tidurnya, gitu ya. Nah itu semua dia lakukan secara realistis, makan di beberapa negara bagian di Amerika, McDonald's gitu ya. Dan kemudian beberapa perubahan terjadi pada tubuhnya. Apa sih maksud dia untuk bikin film ini? Kan pasti ada maksudnya. Jadi, kalau kalian bikin film dokumenter, kalian harus tanyakan ke diri kalian sendiri, kenapa saya sangat ingin membuat film tentang ini? Kenapa ini penting buat saya? Apa ketertarikan saya? Kalau masyarakat menonton, kira-kira bagaimana responnya? Itu ya. Nah, sekarang ada prinsip-prinsip dokumenter menurut Michael Rabinger. Jadi dokumenter itu sangat terikat dengan waktu. Artinya, kalau kalian sudah punya subjek dokumenter, kalian harus paham bagaimana memosisikan kalian dengan timeline waktu si subjek tersebut ya. Artinya misalnya Mbak, saya mau bikin dokumenter tentang bencana alam. Nah, artinya kan kalian harus sangat tergantung dengan bencana alamnya. Gimana kalau bencana alamnya tidak terjadi? Misalnya yang waktu itu pernah terjadi adalah saya ingin bikin dokumenter tentang musim kemarau dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat desa. Bagaimana yang terjadi jika musim kemaraunya ternyata berganti ke musim hujan gitu ya. Jadi sangat terikat dengan waktu. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu. Dia juga punya fungsi kritik sosial. Seperti tadi, ada fungsi-fungsi yang harus kalian pertimbangkan terkait kenapa kalian membuat film dan bagaimana film itu diterima oleh penonton. Ya. Dan di sini sangat penting individualitas kalian untuk memperlihatkan point of view atau perspektif. Jadi misalnya saya adalah pendukung gerakan bumi datar misalnya gitu ya. Nah, kalian itu harus state for the first time, state of mind kalian atau perspektif kalian, point of view-nya itu harus sepakat dulu sama konsepsi bumi datar. Lalu setelah itu kalian cari dokumen-dokumen atau data-data pendukung atau footage yang mendukung argumentasi kalian tentang bumi datar. Jangan lupa bahwa ada cerita di dalam dokumenter, dan cerita itu terorganisasi maksudnya seperti struktur cerita naratif film fiksi pada umumnya. Jadi cerita itu harus ada alur yang baik gitu ya, pembagian plot yang jelas gitu, kemudian juga ada dramatisasi di situ gitu. Jadi tetap harus ada meskipun filmnya dokumenter. Dan dokumenter juga punya beragam bentuk, tentu sudah pernah belajar ya di kuliah-kuliah dokumenter sebelumnya. Ada ekspositori, ada observasional, kemudian ada partisipatori, interaktif gitu ya. Atau ada bentuk dokumenter seperti dokumenter potret, dokumenter perjalanan gitu. Jadi memang kalian sudah mempelajari sebelumnya. Setiap ada aktualitas versus realitas. Artinya begini teman-teman. Kalian ini harus jelas positioning-nya. Apakah kalian itu akan mempertontonkan sebuah kenyataan sebegitunya, atau kalian konstruksi realitas ya. Jadi ini aktualitas itu kejadian yang terjadi seperti apa adanya ya, sementara realitas itu adalah aktualitas yang kalian gambarkan, yang kalian capture ya, yang kalian ambil gambarnya, lalu kemudian kalian rangkai menjadi sebuah bentuk semesta realitas yang kalian tampilkan dalam film dokumenter. Memaparkan fakta-fakta itu wajib ain ya hukumnya. Artinya apa yang meskipun realitas ya tadi dipilih, apa yang dipaparkan itu semuanya harus fakta. Kita tidak boleh membohongi
Artinya tidak boleh ada modifikasi realitas ya, atau kebohongan terhadap realitas. Kalaupun itu sifatnya reenactment atau dokudrama atau pengadeganan kembali, itu harus based on fakta. Tidak bisa kita menambahkan dramatisasi macam-macam, kecuali itu dokudrama ya, again. Tapi base latar belakang, base story-nya itu tetap dari kenyataan, gitu ya. Dia disebut juga sebagai sebuah seni karena tadi creative treatment of actuality, tapi seni sosial karena dia harus bermanfaat buat orang. Gitu. Membuat film adalah rangkaian pilihan yang sangat signifikan terkait. Nah, ini harus penting teman-teman pahami. What to shoot, apa subjek yang ingin kamu ambil gambarnya, how to shoot, bagaimana subjekmu ditampilkan, what to use in the film, pendekatan apa yang kamu gunakan, how most effectively to use it, bagaimana menggunakannya secara efektif. Sebelum teman-teman memutuskan untuk membuat film, tolonglah 4 pertanyaan penting ini dijawab dulu ya. Jadi kalian mau ngomongin apa, ya kan? Terus gimana caranya kamu ngomongin ini? Terus kamu gimana mau mendekati si subjek? Apakah dia orangnya gampang berbicara atau dia orangnya ternyata sangat tertutup? Bagaimana itu ditampilkan di dalam film? Dan bagaimana itu efektif untuk telling the truth and telling the story? Itu yang paling penting. Kemudian, ayo kita bikin buat film dokumenter. Gitu. Ya,